Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seorang pegawai Bank Papua di Ilaga, Kabupaten Puncak tewas ditembak orang tak dikenal. Tak terima, badannya gatal saat mencoba baju baru di Pasar Wagete, Kabupaten Deyai. Sekelompok warga mengamuk dan membakar puluhan kios. 5 tentara pelaku mutilasi warga Nduga mulai disidangkan di Pengadilan Militer Jayapura. Anak-anak panti asuhan Gorong-Gorong bersuka cita menyambut hadirnya polisi Santa. Kegembiraan anak-anak juga terlihat saat mereka mendapatkan bingkisan Natal dan sembako. Acara semacam ini sangat jarang mereka temui. Kegiatan polisi Santa digelar Polres Mimika menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini terkandung maksud untuk bagaimana kita bersama-sama bersuka cita, bergembira menyambut perayaan Natal nanti pada tanggal 25 Desember. Jadi kegiatan dimulai hari ini, kemudian akan dilaksanakan secara kontinu sampai nanti menyambut pelaksanaan Natal pada tanggal 25 Desember. Untuk harapan dari kami, ya, dan ini juga mungkin harapan dari semua lapisan masyarakat, ya, perayaan Natal di tahun ini bisa semuanya berjalan dengan damai, semuanya bisa berjalan dengan tertib, dan tentunya wilayah Mimika tetap terjaga secara. Anak-anak di panti asuhan ini juga mendapatkan wejangan agar selalu tekun belajar dan berdoa, serta menyambut Natal dengan penuh sukacita. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Keberadaan pemulung di Merauke tidak saja mulai mengganggu keindahan kota, namun belakangan mulai meresahkan. Bahkan tindakan mereka cenderung mengarah ke kriminalitas. Sebagian warga Merauke mulai mengeluh karena sebagian pemulung secara paksa mengambil barang milik warga yang sebenarnya masih bisa digunakan. Bahkan ketika dilarang, mereka berani melawan sehingga bisa memicu keributan. Dinas Sosial dan aparat keamanan mengumpulkan sejumlah pemulung. Mereka diberikan wejangan dan masukan agar komunikasi dengan masyarakat terjalin baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Pemulung selama ini itu menjadi objek yang kemudian menjadi cacian, menjadi makian, ya kemudian menjadi cemoohan oleh banyak orang di dunia medsos, sehingga selalu menyudutkan mereka. Sementara kami dari pihak pemerintah secara khusus di Kominfo, kami mengangkat isu ini yang kemudian kita tidak bisa melihat itu menjadi cacian terus, tetapi bagaimana kita mencarikan solusi. Solusi yang kami tawarkan di sini adalah menghadirkan para pemulung, kemudian disandingkan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Saya kasih contoh misalnya di kepolisian, mereka akan memberikan sosialisasi tentang kalau misalnya kita masuk di rumah orang atau kita misalnya ambil barang di jalan raya, di pinggir jalan atau apa, itu silahkan. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam, apalagi kita membuka pintu gerbang atau pintu pagar daripada orang yang notabene-nya kita tidak kenal, maka itu adalah tindakan pidana. Artinya tindakan kriminal, tindakan melanggar hukum. Nah, seperti Jumlah pemulung di Merauke semakin bertambah seiring dengan berkembangnya Merauke menjadi kota besar dan menjadi penarik urbanisasi. Keberadaan mereka di satu sisi memberikan keuntungan karena mendaur ulang sampah. Namun bila tidak dikelola dengan baik, mereka justru bisa menjadi masalah sosial. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selama ini transmigrasi di Indonesia memberikan banyak manfaat, salah satunya menciptakan pemerataan pembangunan di daerah. Di tanah Papua sendiri ada 2 provinsi yang lahir akibat transmigrasi. 114 kabupaten serta 454 kecamatan yang terbentuk dari komunitas warga pendatang yang bertransmigrasi.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi Halim Iskandar mengatakan transmigrasi bukan lagi program dan visi untuk mengubah nasib warga dari daerah asal, dari prasejahtera menjadi sejahtera, namun juga menjadi bagian penting dari pembangunan di tanah air. Simbolisasi agar transmigrasi, ini semua dalam rangkaian transmigrasi dan Hari Desa, bagian penting dari pembangunan di Indonesia, dan 72 tahun kegiatan program transmigrasi sudah membuktikan bahwa program transmigrasi memberikan dukungan yang sangat positif bagi percepatan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mendekatkan pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada masyarakat. Program transmigrasi dicetuskan di era pemerintahan Soeharto. Hingga saat ini program tersebut masih dijalankan karena memberikan manfaat bagi daerah terpencil seperti pembukaan lahan tidur menjadi lahan produktif sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.